Litera Vibes, baca itu keren, literasi itu vibes. Sahabat perpustakaan, membaca, menulis, berkarya. SMK Negeri 1 Tuban, terdepan dan terpercaya. Halo Sobat Literasi Vibes, selamat datang di podcast Literasi Vibes. Tempat kita berbagi hal menarik seputar literasi, teknologi, dan inovasi di SMK Negeri 1 Tuban. Nah, jumpa bersama saya Brilian dan rekan Saya Alfi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan menginspirasi banget nih Kak. Kira-kira apa ya Kak? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang pendidikan era Gen Z yang berinovasi, berprestasi, dan menginspirasi nih Kak. Wah, kalau gitu berarti kita punya kedatangan 2 tamu yang spesial. Kira-kira siapa ya Kak? Atau boleh kita sambut tamu narasumber kita? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ama Fiska Linda Fahma atau bisa dipanggil Fiska. Saya dari kelas 11 DPIB 1. Kalau Kak? Perkenalkan semuanya, saya Meiska Norvika Ardianti dari kelas 11 Teknik Kimia Industri 2. Di sini saya bisa dipanggil Meiska. Oke, Kak Fiska dan Kak Miska. Perlu diketahui ya teman-teman, kalau Kak Fiska ini pernah meraih juara 3 Lomba LKS Dikman se-Jawa Timur. Bukan hanya Kak Fiska, Kak Miska juga merupakan salah satu siswi yang berprestasi nih Kak. Karena dia juga adalah ketua dari Ekstrakir yang juga tentunya dikenal dengan mengikuti banyaknya lomba. Nah, pasti punya banyak inovasi kan Kak? Iya. Kalau gitu gimana kalau kita boleh sharing-sharing dari pengalaman Kak Fiska dan Kak Miska nih Kak? Kalau dari Kak Fiska nih, apa sih gimana awal mulanya Kak Fiska itu terjun ke dunia perlombaan? Emang dari dulu tuh udah suka ikut lomba atau ada pengalaman baru yang pengen dicoba? Oke, jadi aku itu baru pertama kali ya ikut lomba di SMK ini. Dan awalnya emang agak ragu. Kayak merasa kayaknya aku kurang cocok buat ikut lomba ini. Merasa nggak Kurang pede iya gitu ya? betul. Tapi saya juga merasa kayaknya harus aku coba deh. Kalau nggak dicoba, saya nggak akan tahu gimana kedepannya nanti dan seberapa jauh kemampuan saya gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk mencoba dan ya hasilnya Cukup memuaskan ya Kak. Keren banget dengan berarti Kak Fiska ini awal-awal penasaran gitu kan ya? Gimana cara kayak gimana sih rasanya pengen ikut lomba kayak gitu padahal pertama kali kan ya? Iya. Kalau Kak Miskanya sendiri? Kalau aku dari dulu SD itu emang sering ikut lomba. Alhamdulillah sering ditunjuk guru. Terus SMP itu juga pernah mewakili sekolah aku buat ikut MGMP IPS Tuban dan alhamdulillah dapat juara harapan 3. Dan ketika aku SMK ini mulai untuk mencoba ikut lomba itu atas dasar aku sendiri, bukan ditunjuk guru aja. Mungkin ingin banyak mengeksplor ya. Soalnya kapan lagi gitu ikut gini. Nanti mungkin di masa depan ketika kita udah dewasa, kita bisa ikut lomba-lomba, tapi kan kita juga harus balance antara kehidupan kita sehari-hari sama keinginan kita. Iya sih. Selagi kita masih muda, kenapa enggak gitu? Jadi ingin melanjutkan perlombaannya ya? Iya, berarti emang dari dulu Kak Miska bisa banget ya? Alhamdulillah. Oh ya Kak, saya juga ingin bertanya nih Kak. Dalam lomba tersebut pasti tentunya ada karya yang dipresentasikan kan Kak? Nah, apa sih inovasi yang diusung dalam karya yang dipresentasikan Kak Fiska tersebut atau juga apa sih keunggulan dari karya tersebut dan nilai plus dari karya tersebut menurut Kak Fiska? Iya, jadi pada lomba itu bidang lomba yang saya ikuti yaitu Cat Building Information Modeling. Jadi itu saya dengan rekan satu tim saya membuat pemodelan bangunan yang ada aspek arsitektur, struktur, data material, estimasi biaya, sampai dengan 3D pemodelan eksterior, interior. Jadi untuk keunggulan dari hasil karya itu ada pada kerapiannya dan
optimalisasi penggunaan fitur-fitur pada software BIM. Hasil karya kami bukan hanya kuat dalam visualnya saja, tapi juga pada informasi dan fungsionalnya. Oh, gitu. Iya. Apa sempat ada kendala nggak waktu di pembuatan dalam Iya. optimalisasinya itu ada kendala nggak? Iya, kalau untuk kendalanya itu ada pada internet ya, karena penggunaan BIM itu membutuhkan internet juga. Dan kalau internetnya emang agak sulit ya, kita pengerjaannya juga cukup sulit. Kira ada di sini. Tapi syukurnya kok bisa. Iya, tuh. Terus kalau dari Kak Miskanya sendiri? Kalau aku itu kan memang lebih condong ke karya ilmiah remaja ya. Iya. Jadi lomba-lomba yang diikuti itu pastinya ada inovasi-inovasi yang harus disertakan dalam produk. Jadi contohnya kayak yang aku ikuti tahun lalu di Supernova itu, aku sama rekan aku buat website pariwisata yang umum sih sebenarnya, cuma pastinya di karya tulis itu harus ada inovasi yang disertakan loh. Iya. Kami menambahkan informasi yang lebih detail terkait sejarah pariwisata yang dikunjungi oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak hanya dapat berwisata saja, tapi setelah mengunjungi tempat yang diwisatakan tersebut, mereka juga dapat memperoleh informasi terkait asal-usul ataupun sejarah dari terbentuknya wisata tersebut. Jadi kakak nyari informasi itu penelitian. Ya, Bisa diceritakan dari awalnya itu gimana? itu awalnya dari kehidupan sehari-hari aja ya. Iya. Kadang itu temenku nggak tahu kalau ternyata tempat wisata ini itu nggak cuma sekedar bangunan yang baru kemudian dibuat oleh orang sekitar, itu enggak. Tapi emang dari dulu itu udah ada dan ada asal usulnya. Kan agak miris ya ngelihat kita orang sini tapi kita kok nggak tahu gitu. Iya. Makanya aku sama temen aku buat inovasi itu. Ya barangkali mungkin saat ini masih banyak yang tahu ya mungkin sejarahnya. Tapi kan kita nggak tahu kalau ke depan kita nggak melestarikan itu, orang-orang pasti bakal lupa kan. Iya, benar banget sih. Terus nyari informasi itu ada sesi wawancara juga berarti? Iya, kadang ada dari search by internet juga ada. Kita wawancara orang sekitar ada. Kita juga langsung ke sana buat melihat kondisinya juga. Observasi. Iya, observasi langsung. Ada tantangan nggak waktu di penelitian itu? Ada pastinya. Antara apa ya? Dari segi aku sendiri kan anak teknik kimia ya sebenarnya. Dan alhamdulillahnya temanku itu dari jaringan komputer, sehingga ya lebih connect lah buat website itu. Kan aku juga belum pernah buat hal-hal kayak gitu sebenarnya. Terus dari segi informasi itu juga kan warga sekitar juga nggak semuanya tahu tentang informasi tempat-tempat itu, jadi agak susah loh. Kolaborasi ya. Iya. Terus kalau Kak Fiska sendiri apa sih tantangannya dalam menghadapi lomba itu? Kalau untuk tantangannya itu ada pada teknis ya, manajemen waktu, dan juga tekanan mental pastinya. Kalau dari teknis itu kan pada perlombaan itu kami, saya dan rekan saya itu kan menggunakan aplikasi yang memang sebelumnya belum pernah kita coba. Nah, jadi itu saya harus benar-benar teliti dan belajar cepat mengetahui untuk mempelajari beberapa aplikasi tersebut, ya kan? Kalau dan di waktu yang sama itu saya juga harus manajemen waktu, mengatur waktu sebaik mungkin antara latihan lomba dan pembelajaran sekolah. Terus kalau untuk tekanan mental itu muncul kadang ada rasa nggak percaya diri, terus juga takut gagal, ya kan? Tapi dari tantangan itu yang membuat saya untuk termotivasi pastinya untuk terus maju dan menentukan hasil akhirnya. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana caranya mengatur waktunya? Iya. Ya. Kok bisa mengatur waktu antara pembelajaran sama waktu latihan buat lomba? Apa nggak merasa stres? Iya, stres ya kadang ya. Cuma kan karena kita punya ambisi itu kan untuk bisa mencapai mimpi kita, jadi ya harus semaksimal mungkin untuk bisa
manajemen waktu itu. Diusahakan ya pasti. Iya, betul. diusahakan. Harus diusahakan. Kak Meska sendiri yang tadi penelitian itu ya, ada yang pernah aku tanyain. Waktu warga-warga kayak nggak tahu itu berarti Kak Meska nyari infonya itu di internet Iya. yang lain. Mm-mm. Atau sempat kayak ada trouble mungkin? Ada, pasti ada buntu informasi itu pasti Iya. ada ya. Ya nantinya kan bisa berkembang seiring berjalannya waktu kan. Oh iya Kak, itu gimana caranya Kak Miska sendiri untuk memastikan keaslian dari informasi tersebut? Iya. Nah makanya itu ada namanya banding antara informasi yang kita dapat dari internet sama warga sekitar yang emang orang asli sana, itu pastinya kan nggak mungkin nggak ada bedanya. Makanya yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana, kita lihat dari perbandingannya itu. Iya. Untuk menyaring informasi. Iya. Iya. Kita kan nggak Benar. bisa langsung ngambil semua informasinya. Oh iya Kak Fiska, aku boleh tahu nggak ini? Biasanya kan orang tuh kayak cuma lihat dari luarnya aja kan, nggak lihat layar di belakangnya. Kak Fiska pernah nggak sih kayak ada momen yang ngerasa capek dan pengen nyerah gitu di waktu lomba? Iya. Pernah kadang ada momen kayak aduh capek gitu kan. Tapi saya juga punya apa namanya? Prinsip? Iya, betul, prinsip saya sendiri. I believe I can. Aku percaya aku pasti bisa gitu. Saya ingat gimana sih awalnya saya dapat kesempatan itu untuk mengikuti lomba, dan saya seharusnya nggak menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Kemudian juga ada dukungan dari orang-orang terdekat saya yang menjadikan saya juga untuk terus bertahan dan berjuang. Mungkin orang-orang hanya melihat hasilnya saja, tapi kalau menurut saya itu prosesnya yang paling berharga. Iya, keren banget sih Kak Fiska bisa bertahan sama gitu. Kalau dari Kak Miska? Tantangannya ya banyak ya. Dari teknis lombanya aja itu kadang pasti ada kendala ya. Dulu aja pernah satu pamerannya, jadi ada pameran karyanya itu nanti sempat ada trouble, nggak bisa diakses websitenya. Sempat bikin aku agak down ya, kayak ini tinggal besok kenapa nggak bisa gitu. Awal-awalnya masih bisa jalan, tapi akhirnya kan terus diusahakan supaya tetap bisa digunakan kan. Ya alhamdulillah sampai akhirnya bisa diakses gitu. Terus dari manajemen waktu juga itu susah ya itu. Soalnya kita kan harus membagi waktu antara sekolah, tugas sekolah juga kan banyak tuh, sama lomba. Kadang kerja kelompok itu aku bisa sampai tengah malam. Terus tengah malam. cara ngatur Kak Miska ngatur waktu itu gimana? Kalau habis sekolah, ya udah berhenti di situ dulu, istirahat sebentar, habis itu lanjutin tugas-tugas yang dari luar sekolah dulu. Entah itu lomba, entah itu apapun itu dilanjutkan itu dulu, baru malamnya nanti tugas sekolah lagi. Jadi bikin kayak prioritas gitu Iya, prioritas waktunya. Ngerasa kayak capek nggak sih Kak? Terus kalau misalnya udah ngerasa capek itu pelampiasannya Kak Miska di mana? Kan manusia pasti ada capek kan? Pasti ya capek itu. Sering malah di tengah jalan ngerasa kayak bisa nggak ya dilanjut gini. Karena ya emang mungkin nggak ada tekanan ya, soalnya dari temen, dari apa itu alhamdulillah support semua kan. Cuma apa ya, yang paling susah menurut aku itu kalau aku sendiri udah nggak percaya sama diri sendiri sih. Itu jadi pasti ada momen-momen Iya. krisis, Iya. kayak pengen nyerah gitu. Kalau Dan boleh kalau ngalihinnya mungkin aku ngelakuin apa yang aku suka, bisa itu baca novel, gambar, atau nggak pegang HP dulu. itu pengalihan ya. Iya, pengalihan dari stres saja. Berarti terus ada motivasi nggak? Kayak misalnya di masa down ini ada motivasi biar tetap bangkit gitu? Dah pastinya. Melihat orang-orang itu kalau tahu aku lomba kan pasti menaruh harapan ya. Iya. Kayak pasti bisa menang gitu. Jadi kalau bisa aku usahakan yang terbaik dari diri aku, nggak buat aku sendiri, buat orang tua, buat teman-teman yang udah support aku. Jadi ya itu yang numbuhin semangat aku buat lanjut ngerjain apa yang sedang aku. Ya, keren banget sih Kak.
Kalau dari Kak Fiska sendiri, ada nggak momen krisis gitu yang bikin Kak Fiska merasa kayak, "Ah, udah capek aku buat ngerjain ini, gimana cara aku bertahan?" Gitu. Iya, kayaknya sama ya kayak Mas kan tadi itu kan apa kita kalau lomba itu ada harapan dari orang-orang yang tahu kalau kita ikut lomba gitu. Ya, jadi untuk diri sendiri saya tuh kayak harus bisa pokoknya gimana pun apapun hasilnya itu pokoknya bertahan dulu dan harus tetap terus semangat apapun itu hasilnya di akhir nanti. Mentalnya baja banget. Mau tanya ke Kak Miska, setelah meraih pencapaian dari lomba situ kan ada nggak sih kayak dampak dari diri Kak Miska sendiri? Pastinya ada ya. Dengan kita ikut lomba, dengan kita menjuarai lomba itu pasti ada sisi lain dari kita itu ngerasa pengen lagi kayak gini gitu. Jadi mungkin bisa nambahin semangat buat terus belajar ya. Terus konsisten ngerjain apa yang kita perjuangkan selama ini. Terus kedepannya itu jadi memiliki gambaran kayak aku bisa deh kayak ngelakuin ini. Kedepannya kayaknya aku mampu deh buat hal-hal yang lebih bagus kedepannya gitu. Untuk melanjutkan ke jenjang pembelajaran yang lebih tinggi kayak kuliah apa kan ada gambaran sedikit Iya, gitu ya. kalau Jadi masa depannya udah mulai tertata dan Iya. terancang ya. Keren-keren. Kalau dari Hafiz, Dari perlombaan kemarin itu membuat saya tuh lebih percaya diri ya tentunya. Dan dengan lomba itu kan saya juga bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru. Terus untuk memandang pendidikan selanjutnya itu kayak pendidikan bukan hanya untuk kewajiban saya aja untuk belajar, tapi itu juga untuk mengasah skill saya dan juga untuk membuat masa depan saya lebih tertata. Ada pesan atau motivasi untuk teman-teman di SMK 1 Tuban nggak, Kak? Oke, untuk teman-teman semuanya yang bermimpi tinggi ya, jangan pernah takut. Karena kalian lebih baik mencoba daripada tidak mencoba. Jadi maksudnya lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Gitu. Jadi kalian harus tetap percaya sama diri kalian sendiri, terus mengasah skill kalian, jangan takut gagal dulu. Ya kalian harus tetap semangat. Iya, keren. Kalau dari Kak Miskanya motivasinya? Kalau dari aku buat kalian semua apa yang kalian lakuin sekarang itu lakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik supaya hasilnya itu lebih maksimal lagi. Tapi di sisi lain kalian juga harus mempersiapkan hal-hal terburuk yang nantinya dapat terjadi di masa depan supaya ketika kita memang diharuskan untuk gagal, kita masih bisa bangkit lagi buat berjuang lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Iya, keren sih motivasinya. Lalu ini ada beberapa yang selalu sudah kita bahas tadi, ada salah satu audiens yang berpesan untuk Kak Fiska dan Kak Miska nih. Dari Kak Ayu Ambar Ardianti, gimana sih tips dan trik menjadi siswa berprestasi dan berinovasi ala Kak Fiska dan Kak Miska? Dimulai dari Kak Miska dulu mungkin. Oke, kalau dari aku sih lebih ke konsisten di kemampuan kamu aja ya. Kalau kamu emang minat di suatu bidang, itu jalanin aja terus konsisten aja, tapi jangan lupain di bidang lainnya. Jadi tetap maksimalkan kemampuan kamu, jangan takut buat nyoba. Gagal itu bukan berarti akhir. Lakukan yang terbaik, tapi jangan pernah terlalu berharap lebih. Iya. Boleh berharap, tapi jangan sampai harapan kamu itu malah jadi ego, di mana kamu sekali gagal langsung berhenti. Jangan sampai hal itu. Iya, keren sih. Kalau dari Kak Fiskanya sendiri nih gimana? Kalau menurut saya ya, kalian itu harus punya ambisi dalam melakukan suatu hal itu. Ambisi boleh, tapi jangan terlalu ambis. Iya, karena kalau kalian terlalu ambis itu bisa stres juga kan. Iya. Dan seperti kata Miska tadi juga, kalau saya itu kalian jangan terlalu berharap lebih ya. Berharap nggak apa-apa berharap, tapi jangan berharap lebih karena kalau kadang itu orang kalau nggak sesuai sama ekspektasinya kan bakal kayak aduh kecewa sama diri sendiri, terus down gitu ya. Iya, terus nanti akhirnya putus asa kan. Dihancurin ekspektasi nggak mau mencoba hal baru lagi gitu. Iya.
harusnya dijadikan buat pupuk untuk Iya, 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 kan kalau untuk kegagalan itu buat jadiin kalian motivasi aja sih. untuk jadi yang lebih baik. Iya, untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. boleh. Sebagai penutup untuk podcast hari ini, bisa dong Kak untuk ngasih kata motivasi untuk para siswa SMK N1 Tuban atau penonton dan mungkin kita juga ya. Iya, yang butuh motivasi buat hari ini. Intinya tujuan yang indah tidak diraih dengan jalan yang mudah. Belajar bukan beban, tapi bekal untuk masa depan. Iya, keren banget sih. Kalau dari Kak Miska sendiri, motivasi buat hari ini tuh apa? Kalau dari aku motivasinya do your best and prepare for the worst aja gitu. Jadi lakukan yang terbaik apa yang kamu lakukan sekarang dan bersiap untuk hal terburuk yang akan terjadi ke depannya. Keren banget sih ini dari perjalanan Kak Fiska dan Kak Miska sampai mencapai perlombaan, sampai mencapai juara kan ya. Dan yang paling penting, kita tuh sebenarnya gak harus sempurna kan untuk mencapai sesuatu. Yang penting proses dan keberaniannya. Ya, jadi kita harus terus berusaha dan diiringi juga dengan doa ya Kak. Iya, benar-benar. Itu yang paling penting, Iya. karena di setiap usaha itu harus diiringi dengan doa ya. Iya, Kalau usaha tanpa doa itu juga sia-sia, begitu juga sebaliknya. iya. Terima kasih untuk Kak Fiska dan Kak Miska yang telah membagikan pengalamannya selama mengikuti perlombaan dan juga berkompetisi sampai juga mendapatkan juara ya Iya. Via ya. Dan untuk Sobat Soft Voice One, jangan lupa untuk terus dukung kita ya di Inovasi di SMK Negeri 1 Tuban. Oh ya, kakak-kakak, boleh nggak kalau kita minta jargonnya sebentar? Yes. Kalau kita ngomong litera vibes, baca itu keren, literasi itu vibes. Sahabat perpustakaan, membaca, menulis, berkarya. Sama jargon SMK-nya. Iya. Oke, mulai ya. Litera vibes, baca itu keren, literasi itu vibes. Sahabat perpustakaan, Membaca, menulis, berkarya. SMK Negeri 1 Tuban, Terdepan dan terpercaya. saya Alfian Nuraini. Dan saya Berliana Andini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.